kebaikan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersekolah minggu lagi ya. Apakah teman-teman semua sudah siap? Sebelumnya, Kak Haryo ingin mendengar semangat dari teman-teman kelas balita. Oke, semangat-semangat. Selanjutnya, Kak Haryo ingin mendengar teman-teman dari kelas pratama. Oke, hebat. Yang selanjutnya, Kak Haryo ingin mendengar semangat dari kelas taruna. Oke, dan yang terakhir, Kak Haryo ingin mendengar semangat dari kelas Madya. Sip, semuanya sepertinya sudah siap untuk beribadah sekolah minggu lagi ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita dari sekolah minggu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah, Bapa kami di surga, kami anak-anak Tuhan telah siap untuk beribadah. Pimpin beribadah kami dari awal sampai akhir. Jadikan kami anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian merasa bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar, mengalir seperti air dan tidak pernah habis. Adik-adik juga harus bisa mengasihi sesama manusia, mengasihi mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman lainnya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik,
Hari ini kita akan belajar tentang tokoh Paulus dan Barnabas. Kira-kira belajar tentang apa ya? Nah, kita siapkan yuk Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu. Hai Tiko, bagaimana rencana perpisahan kita nanti? Kita pakai baju tradisional ya. Ku ingin sekali pakai kebaya. Aku juga ingin disanggul rambutnya yang bagus. Pingin banget kayak mamaku. Ogah, aku nggak mau pakai baju tradisional. Maunya pakai baju yang modern, yang keren dong. Nggak mau yang norak kampungan. Hai Cindy. Cindy, masa Ina mau pakai baju tradisional? Kuno, jelek, kampungan, norak. Nak, ngapain pakai baju kebaya? Itu kan kuno dan jelek. Pakailah baju yang keren, kayak bintang Korea tuh, idolaku. Aku mau pakai yang kayak gitu. Tapi kita harus bangga pada baju tradisional kita. Baju Indonesia asli dan bagus sekali menurutku. Ah, dasar Ina jelek, Ina norak, Ina kampungan. Mengapa kalian mengejekku? Aku punya selera yang berbeda. Kenapa harus diejek? Kalian gak boleh begitu. Aku jadi sedih. Apa anak-anak? Anak-anak, hidup bersama memang banyak perbedaan. Kalau punya pendapat yang berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Menyampaikan pendapat juga harus dengan cara dan bahasa yang baik dan sopan. Jangan bersikap mau menang sendiri, apalagi sampai mengejek atau marah-marah yang membuat teman kalian sedih. Jangan diulang lagi ya. Untuk pakaian perpisahan sekolah, coba nanti dirundingkan bersama lagi bagaimana sebaiknya. Sekarang, mari kita ikuti pembacaan dan renungan firman Tuhan yang akan memberi kita teladan bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat dengan baik. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam kegiatan sekolah minggu. Kita akan beribadah bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dulu Alkitabnya. Firman Tuhan pagi hari ini dipilih dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ke-12. Adik-adik persiapkan dulu ya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami bisa memahami dan pada akhirnya kami boleh melakukan pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan boleh dipahami oleh adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 12. Adik-adik boleh ikut membaca di rumah ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik semua, adik-adik tentu pernah masih ingat ya kisah tentang bagaimana Rasul Petrus akhirnya mau menerima Kornelius, orang yang bukan Yahudi. Pada waktu itu, bangsa Yahudi merasa bahwa Tuhan hanya memilih mereka dan akan menyelamatkan mereka, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Sehingga pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan memberitakan berita Injil kesukaan, kabar yang baik tentang keselamatan, banyak bangsa lain menjadi percaya dan juga diselamatkan. Namun di kalangan bangsa Yahudi ada yang merasa bahwa bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus pun harus melakukan hukum seperti yang diterapkan oleh bangsa Yahudi. Tentu saja hal itu menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan orang-orang percaya yang bukan Yahudi. Nah, persoalan menjadi sangat tidak menyenangkan karena golongan menjadi terpecah dua, baik golongan yang mau memaksakan hukum-hukum Musa, salah satunya adalah wajib disunat itu kepada bangsa lain. Padahal bangsa lain juga punya adat dan tradisi mereka sendiri. Jadi ada bangsa-bangsa yang beraneka ragam, bangsa Yahudi punya adat kebiasaan, bangsa lain juga punya kebudayaan sendiri. Nah, bangsa Yahudi ingin memaksakan kebudayaannya kepada bangsa lain, sesama orang percaya. Hal ini tentu saja harus dibicarakan. Nah, tentu saja ini menjadi persoalan. Nah, sidang di Yerusalem akan menyelesaikan permasalahan itu. Jadi Paulus dan Barnabas juga datang, lalu rasul-rasul Tuhan, diantaranya adalah Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, semuanya berkumpul. Juga utusan dari Antioquia. Lalu mereka bersidang membicarakan masalah ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Jadi akhirnya Rasul Petrus menyampaikan pengalamannya juga dan menyampaikan imannya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, orang yang disunat maupun orang yang tidak disunat. Jadi tidak ada alasan bahwa orang yang tidak disunat tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan di dalam pertemuan, di dalam sidang, di dalam rapat, kalau kita menyampaikan pendapat juga tidak boleh saling memaksakan ya. Mau di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik contohnya tadi siapa? Ina,
Tiko, dan Cindy. Nah, Cindy dan Tiko ingin memaksakan kehendaknya kepada Ina. Belum tentu pendapat yang lebih banyak itu akan pendapat yang benar, tetapi seringkali ada golongan tertentu, anak-anak tertentu yang mungkin pendapatnya tidak diterima oleh yang lain, justru ditekan. Belum tentu pendapat dia yang salah. Siapa tahu justru pendapatnya yang benar. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau memutuskan sesuatu baik di tengah keluarga, bersama teman-teman, jadi gunakan bahasa yang baik, ya. Bicarakan dengan baik, jangan menang sendiri, jangan marah-marah, jangan memaksakan kehendak. Pikirkan semuanya matang-matang. Pendapat si A mungkin itu lebih benar, atau pendapat si B, atau mungkin satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Jadi dibicarakan baik-baik sehingga diputuskan suatu keputusan yang terbaik untuk semuanya. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah, tidak ada yang kecewa. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sidang Yerusalem adalah sidang pertama yang dilakukan di kalangan orang-orang percaya, orang-orang yang disebut sebagai Kristen. Selanjutnya sidang-sidang itu di dalam gereja disebut sebagai konsili. Nah, kalau di dalam dunia masa kini kita mengenal yang namanya masyarakat demokrasi, wakil-wakil rakyat bersidang, mirip seperti itu, ya. Tapi orang Kristen sudah melakukannya jauh sebelum kita melakukannya di sini. Jadi ini adalah teladan yang baik bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Bila ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan baik, bukan dengan cara kekerasan, bukan pemaksaan, dan juga bukan penghinaan dan marah-marah. Demikian ya adik-adik, firman Tuhan hari ini, dan ibu pesan kepada teman kita tadi Cindy dan Tiko untuk minta maaf kepada Ina karena sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, tindakan yang tidak benar. Jadi setelah itu silahkan Tiko dan Cindy dan juga Ina mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain untuk membicarakan keputusan yang terbaik apa yang harus mereka kenakan saat perpisahan nanti. Untuk anak-anak di rumah, jangan tiru teladan yang jelek, tetapi tirulah teladan yang baik seperti yang telah dilakukan oleh para rasul dan orang-orang percaya mula-mula di Yerusalem. Terima kasih anak-anak, demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik ya kepada kita. Tuhan Yesus memberikan berkat untuk Karyo, adik-adik, mama, papa, dan semuanya. Nah adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dititipkan kepada mama dan papa yang kemudian bisa langsung dibawa ke gereja atau melalui transfer ke nomor rekening ataupun melalui QRIS. Setelah itu kita akan bersama-sama berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kita sudah memberi persembahan ini. Tuhan, terimalah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi sesama manusia, mengasihi berbagai perbedaan. Perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan lain-lain. Adik-adik juga harus bisa menghargai berbagai perbedaan ya, karena kasih Allah itu sangat indah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi,
indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita dari sekolah minggu. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, there are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he wouldn't have his gate to open wide. He will wash away my sin when his little child comes in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me still when I very weak I knew. From his shiny door on high, come to wash me where I lie. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Will he prepare a home for me, and someday his face I see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai mengasihi dalam perbedaan. Nah, kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti ini. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kita butuh kertas HVS. Selanjutnya kita butuh kertas warna-warni. Bebas ya, mau warna apa aja. Selanjutnya kita butuh gunting. Selanjutnya kita butuh spidol atau pulpen. Dan yang terakhir kita butuh lem. Nah, kita akan membuat batang pohon dengan menggunakan spidol atau pulpen ya di kertas HVS. Nanti kita bikinnya di tengah.
Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk hati dari kertas origami warna-warni. Kertas origami warna-warninya dibentuk hati, hatinya tidak perlu terlalu besar ya, yang sedang-sedang aja. Ya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik tempelkan bentuk-bentuk hati yang tadi sudah dibuat ke dahan-dahan pohonnya ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya adik-adik. Dari aktivitas ini, kita diingatkan untuk dapat menghargai setiap perbedaan, seperti warna-warni dan keberagaman dari kertas origami ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Jangan lupa untuk hasil karya teman-teman bisa difoto kemudian dikirimkan ke grup WA Sunday School. Selamat mencoba! Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Wahyu ya. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat ke-34 yang berbunyi, "Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa syafaat dan selanjutnya kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa dan dilanjutkan dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah pada pagi hari ini. Kami telah belajar agar kami menghargai orang lain, menghargai perbedaan di antara kami, dan juga bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Tidak menyakiti orang lain dengan ucapan dan bahasa tubuh kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat memahami firman ini dengan lebih baik, dan kami dapat menerapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta, para majelis jemaat dan juga pengurus komisi. Kiranya Engkau perlengkapi mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik, melayani jemaat dengan baik, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam iman dan persekutuan satu sama lain semakin erat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah berjerih lelah selama ini untuk memelihara kehidupan kami, untuk mendidik kami dan juga mengasihi kami. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan kelancaran di dalam mereka mencari nafkah sehingga seluruh kebutuhan keluarga boleh dicukupi. Kami juga berdoa untuk kami sendiri Tuhan, mungkin di antara kami ada yang tengah menjalani ujian sekolah atau mempersiapkan diri menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tolonglah Tuhan agar kami dapat mengingat semua materi pelajaran yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh mengerjakan soal-soal dengan baik. Dan kami nanti pada saatnya memperoleh hasil yang terbaik yang bisa kami raih. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, tolonglah pemerintah kami Tuhan agar bisa melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di antara kami dan pemerintah kami di Kota Bogor juga demikian Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh berpartisipasi sesuai dengan peran kami masing-masing di tempat ini. Tolonglah kami juga agar kami di tengah keluarga kami boleh menghargai orang tua kami, saudara-saudara kami, sehingga kehidupan yang baik boleh berlangsung di tengah kami. Kami berdoa bila di antara kami ada yang menderita sakit Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkanlah dia Tuhan, di dalam kuasa-Mu, Engkaulah penyembuh sejati. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami
Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita telah berakhir. Kiranya adik-adik bisa menerapkan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari, dan sekarang tiba saatnya kita semua menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu tema gereja, Tinggallah dalam Yesus.